Luar biasa karena ya, kita sambil tunggu teman-teman. Kita naik. Mari kita satu dalam doa. Kepada syukur, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu, atas kasih setia-Mu, serta penyertaan-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berkumpul di tempat ini dengan penuh kerinduan dan kerendahan hati. Kami bersatu untuk bersama-sama lebih mengenal-Mu Tuhan.
Oke. Coba lihat wajah kiri kanan dulu. Kalau dia kurang suka cita, kasih dia senyuman, ajar dia bersuka cita. Ya. Allah kita hebat, amin. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita ajaib, amin. Berikan sorak-sorai buat dia. Saya berikan sorak-sorai buat dia. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Kami dimuliakan
Bilang haleluya. Tidak ada yang minum kopi kali ya. Pada menantu. Terima kasih lagi kembali saya ada di sini, Bapak-bapak terkasih. Saya ada sedikit bagikan perjalanan spiritual. Sebenarnya kan kita percaya bahwa setiap orang itu, bapak-bapak dan saya, setiap manusia di muka bumi sesungguhnya mengalami perjalanan spiritual, gitu. Karena kita yakin dalam diri kita adalah kita ini spirit yang menempati tubuh. Saya sudah pernah bilang beberapa kali sebelumnya bahwa saya percaya Tuhan itu bukan 1-2 hari, tidak. Sehingga satu hari ada teman saya, karena saya dulu sudah cerita atau saya dulu pakai tutup muka yang kelihatan mata saja, orang bilang suka ninja kan. Nah itu ninja itu susah dikenal ya. Jadi orang mungkin kalau sekilas lihat saya itu kayaknya susah diselamatkan kalau lihat dari pakaian saya. Jadi sehingga satu hari dia ada bertanya sama saya begini, kakak, kenapa kau pilih Yesus? Kenapa kau pilih Yesus? Dia tanya saya begitu. Saya bilang saya begini, Yesus itu bukan pilihan, ya. Yesus bukan pilihan bapak-bapak. Kamu tidak bisa memilih, karena Yesus bukan pilihan. Yesus itu absolut, mutlak. Apa tidak bisa pilih? Yesus bukan selera. Saya tidak suka manis, asam, bukan begitu Yesus. Ya, harus. Dan semua manusia yang datang di muka bumi ini harus mengenal Yesus. Tidak bisa tidak. Karena kita sejatinya datang di dunia ini kalau telah lahir hari ini dengan selamat. Saya lahir dengan selamat, jadi saya harus kembali dengan selamat. Amin. Jadi itu tidak ada bisa memilih Yesus. Seperti saya dan bapak-bapak tidak bisa memilih bapak mau lahir dari ibu orang mana. Seperti itu pilihannya. Itu sebabnya Yesus bukan pilihan. Saya lahir tidak bisa memilih ibu saya. Saya dulu mau kalau saya dipilih saya lahir dari Ratu Elizabeth. Seandainya saya bisa memilih toh, tapi tidak. Saya lahir dari ibu orang Sinjai, bapakku orang Boni. Saya tidak bisa pilih. Karena itu saya lahir dengan keyakinan Islam. Tapi saya lahir dari manapun, orang yang mau kulit apapun dia, rambut apapun dia akan pasti ketemu Tuhan. Syaratnya cuma satu. Bapak kasih mati dulu kesombongan di dalam diri kita. Kalau masih ada kesombongan di dalam hatimu, percaya. Karena kesombongan itu menjadikan diri kita ilah-ilah yang kita sembah. Kita bangga dan kita punya pengetahuan. Saya pun begitu Bapak. Kalau di dalam kita mungkin ahli-ahli Taurat, saya begitu. Saya menyilik itu kitab-kitab suci, pekerjaan saya. Mengapa saya bilang, kenapa orang yang membaca Al-Quran pasti akan sampai kepada Yesus? Sama dengan ahli Taurat. Tapi itu perlu proses. Nah, bagaimana kalau orang yang tidak pernah membaca kitab? Bagaimana orang yang tidak membaca firman? Bagaimana bisa sampai? Hanya sekedar waktu kita pakai. Tidak bisa, Bapak. Tidak bisa. Sehingga saya juga bertanya dalam diri saya, kenapa saya bisa percaya sama Yesus padahal saya tidak pernah lihat Tuhan Yesus? Saya tanya bapak-bapak. Bapak-bapak kalau ditanya bapak percaya sama Tuhan Yesus, pincang sekali jawabannya. Iya saya percaya. Sekarang saya minta apa buktinya? Apa buktinya bapak percaya sama Yesus? Kalau cuma bisa bilang Yesus Tuhan itu, bukan itu. Berarti itu cuma ucapan dan itu hanya pengetahuan. Saya dulu begitu. Tapi Tuhan punya kuasa. Karena kita tidak lihat Tuhan Yesus. Kamu lihat rasa di mana? Bapak rasa di sini. Kamu tidak bisa lihat dengan matamu.
menjadi anak-anak yang ditunjuk untuk melihat Yesus secara langsung, tidak. Tapi sayangnya Tuhan sama kita, Dia bisa nampakkan dirinya di mana, tidak lewat mata Bapak lihat, tidak semua Bapak bisa mimpi di sini ketemu Yesus, tidak. Coba berdiam. Saya menggunakan waktu teduh dulu begitu. Berdiam, tenangkan pikiranmu, sebut namanya. Betulkah saya percaya kepada kamu Tuhan? Atau cuma saya berdusta? Munafik namanya itu Bapak, mohon maaf sekali. Saya begitu dulu. Saya percaya hanya sebatas nabi karena Yesus di dalam Al-Quran itu ada tulisannya sebagai utusan Rasulullah, ada Nabiullah. Ada saya sudah baca-baca tuh karena sambil lalu. Tapi ketika saya mulai lagi tekun, satu hari saya baca terus, tertulis lagi Fa'amma Isa ibnu Maryam kalimatuhu wa ruhu minhu. Jadi yang meneguhkan Yesus sebagai Tuhan itu bukan hanya di dalam kitab Injil dan Taurat. Al-Quran juga sudah bilang begitu. Isa ibnu Maryam itu firman-Nya. Amin. Amin. Jadi menjadi orang percaya Bapak, mohon izin saya waktunya lebih dari 5 menit, sisa menit sekali. Bapak harus berpengalaman dengan Tuhan. Rasanya saya percaya sama Tuhan tidak bisa sama saya rasakan rasa-rasanya Bapak di sini percaya sama Yesus tidak bisa. Berbeda-beda. Perjalanan dia Bapak mengenal Tuhan Yesus itu berbeda dengan saya. Jadi Bapak tidak bisa rasa apa yang saya rasa. Tidak bisa. Kalau saya sebut saja namanya saya menangis. Itu karena saya rasa. Saya punya rasa, saya punya kedekatan dengan Dia. Seperti kalau orang bilang kecap itu manis rasanya, bagaimana kau tahu kecap itu manis? Bagaimana kamu tahu Tuhan Yesus itu kasih? Kau rasakan kasihnya Tuhan lewat apa? Lewat apa kamu rasakan kasihnya Tuhan? Yang paling mudah, kalau kami orang keyakinan sufi dulu, lewat nafas. Ruh itu nafas. Jadi walaupun bapak-bapak di sini mungkin hanya makan 1 kali 1 hari itu, Bapak sudah bersyukur. Tidak dikasih nafas 1 kali 1 hari. Bagaimana caranya? Tidak mungkin tuh. Jadi itu saya bilang tadi, memang kita tidak nampak, kita tidak lihat, tapi dia terwujud dalam apa? Kasih nafasnya. Dan dia hari di dalam hidup saya tiap detik. Saya bilang sama, sekarang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Amin, amin. Tidak bisa. Bagaimana mungkin saya bisa hidup? Bapak bisa hidup tanpa Yesus? Tidak bisa. Nafas itu dia yang punya. Yes. Dia punya. Jadi biar saya sujud, yang orang Islam itu sembahyang 7 kali 1 hari. 1 rakaat itu minimal 4. Ada lagi ba'da subuh, qabliyah subuh, sudah duhur, sudah asar, sudah maghrib, sudah isya, yang mulai sholat duha. Itu dikerja. Tapi kalau tidak ada ruhnya, tidak ada buahnya. Yes. Bapak sebut dari sini Tuhan Yesus. Bapak tidak ada ruhnya bicara sama Tuhan, tidak ada hasil yang nampak dari perbuatannya Bapak. Betul. Amin. Percaya sama saya, tidak ada. Tidak ada juga yang kuasa yang bisa keluar dari situ setiap doa-doa. Mana ada? Karena Tuhan tahu apa yang Tuhan sembunyikan di hatimu. Seperti saya, Tuhan tahu. Kalau saya bohong, saya mau dibilang sama orang saya orang soleh, saya rajin pergi di masjid, saya rajin puasa, saya pakai nikah. Supaya apa orang bilang saya, oh, solehah sekali itu ibu ustazah. Saya masih butuh pujian orang. Bodoh sekali saya. Jadi saya juga datang sembahyang itu kalau mau dilihat orang saja.
Karena mau orang kasih saya gelar orang baik. Saya butuh diakui orang sebagai orang baik. Padahal saya bodoh sekali. Untuk apa orang akui saya baik, tapi di mata Tuhan saya orang munafik. Saya orang tidak tahu berterima kasih. Makanya saya bilang, kenapa setiap orang harus tahu Yesus? Harus, tidak boleh tidak. Karena nama sendiri punya Yesus. Yes. Amen. Punyanya. Jadi kalau kamu berterima kasih, seperti misalkan saya selalu bilang, nah kalau ada orang antarkan kamu paket ke rumah, misalkan tuh, kita berterima kasih sama orang tukang antar itu kan. Atau yang kasih saya paket, yang kirimkan saya barang. Yang mana? Kita berterima kasih sama siapa? Yang kirimkan. Yang kirimkan saya tuh. Jadi macam kami dulu ustaz-ustaz yang bicara itu, dia bicara cuma saja. Kalau saya tanya siapa Allah, dia terus tidak ngerti. Banyak kita ini yang mengaku kenal Tuhan. Saya bilang, seberapa nyata kamu kenal Tuhan Yesus? Seberapa nyata Yesus bagi bapak-bapak? Kalau Yesus itu nyata, seberapa nyata sih? Kalau Tuhan Yesus nyata bagi bapak, ada buah-buah hasilnya. Karena Yesus itu lemah lembut, maka kita orang percaya sama Yesus kalau bicara itu jangan menggunakan bahasa-bahasa dari kebun binatang tuh. Yes. Karena tangan ini punya Yesus, maka tangan ini saya gunakan untuk meluk saudaraku tuh. Iya toh? Karena tangan ini punya Yesus, saya pakai bekerja, dan kalau saya ada uang ada tetanggaku dia di rumahnya terada beras kah, saya antar. Tuhan Yesus itu mau kita lebih baik daripada ahli Taurat. Saya dulu kalau mau dibilang ahli Taurat, semua hukum-hukum Taurat itu bisa bekerja. Saya kasih tahu bapak-bapak ya. Kalau mau dibilang mengikuti hukum Taurat, cuma lihat orang Islam. Saya tidak bilang begitu. Saya yang mengalami. Tapi tidak ada hakikat, tidak ada maknanya. Hanya ritual, puasa, emosi. Kalau lihat orang penjual makanan di luar, kenapa kau menjual? Oh, tidak lihat kan saya puasa. Kadang Tuhan bilang kalau kau puasa, dan kasih tahu orang tuh. Tidak usah, itu namanya kita munafik. Saya begitu dulu. Kalau ada kamu jual makanan saja, kita orang nggak tahu diri sekali. Oh, tidak lihat kan kita lagi puasa, kau pergi jual gorengan di situ, kau pergi jual es bunga, es kelapa. Macam itu saya begitu. Macam pinggang lagi pada orang. Maka saya bilang, seberapa nyata saya kenal Yesus ketika saya baca firman itu. Seberapa saya dekat sama dia, seberapa begitu saya percaya. Dia kata-katanya itu, Tuhan bagi saya adalah, saya totalitas dengan apa yang dia katakan. Amin? Amin. Iya Bapak. Kalau setengah hati kita, bangunan kalau setengah hati Bapak cuma bangun tembok-tembok saja, Bapak pasti kehujanan. Tidak bisa begitu sama Tuhan. Segenap jiwa dan ragamu ke bawah. Tidak perlu juga kasih tahu kiri kananmu. Tidak. Rasakan sendiri. Di dalam diamu berbicara dengan Tuhan. Tidak perlu kata-kata yang indah. Tuhan tahu kau semua bukan pencipta lagu kah, penulis lagu, penyair. Tidak. Pakai bahasamu sendiri. Tidak perlu. Bahkan ketika saya juga dulu bilang, saya tidak berbicara sama Tuhan, cuma menangis saja. Sampai kering air mata juga. Air mata keluar, air dari hidung semua menangis. Keluar semua. Itu tidak, dan itu tidak bisa dipaksa Bapak. Bapak tidak bisa paksa. Kenapa dia berdoa macam begitu saja? Oh, tidak bisa begitu. Karena Tuhan menyentuh hati-hati kita dengan caranya sendiri. Tuhan tahu bagaimana menyentuh hari ini. Tuhan tahu. Jadi dia datang dengan caranya. Jadi jiwa-jiwa Bapak juga ditaruh.
kalau bahasa Arab itu disebut kafir. Saya dulu suka bilang orang begitu. Kalau tidak sama dengan saya bilang, oh, kau kafir itu. Saya begitu. Maka saya bilang tadi, Tuhan ubahkan saya tuh. Seberapa dekat dengan Tuhan Yesus, dengan saya percaya itu, dengan perubahan yang saya alami. Tidak ada lagi rasa emosi sama orang. Dulu marah tuh sama orang, kok dia pergi begitu, kok dia sembah-sembah begitu. Saya bodoh sekali dulu, karena mengandalkan pengetahuan saya tuh. Jadi tidak akan bisa. Kenapa saya sampai ada 25 tahun berproses sama Tuhan? Karena menentukan kesombongan itu memang tidak mudah. Makanya Tuhan bilang kalau kau tidak bisa pikul salibmu, tidak layak begitu saya. Tidak mau mendengarkan firman itu adalah satu bentuk kesombongan kita. Karena apa? Kau merasa dengan pikiranmu sendiri kau bisa menemukan solusi-solusi dalam hidupmu. Dan ketika saya mencoba dengan solusiku sendiri, apa yang saya dapat? Masalah bertambah. Tidak selesai masalahku. Saya pikir itu jalan yang terbaik, ternyata saya salah ya. Keluarga berantakan, anak-anak berantakan juga semua. Padahal kalau dilihat ibunya ustazah. Apa? Karena saya sombong, tidak mau mendengar. Sampai suami saya pacar bilang, bukan lagi saya orang keras kepala beton. Saking susahnya dikasih tahu. Kayak itu tadi. Saya mengandalkan pengetahuan saya. Saya bilang, kau baca buku apa? Saya cuma baca buku itu. Kau mau debat dengan saya? Saya tidak usah nonton perdebatan. Bapak nonton perdebatan untuk percaya Yesus itu Tuhan. Untuk apa? Jadi kalau tidak tertulis di situ, kamu tak percaya. Kalau tidak masuk di otakmu, kamu tak percaya Yesus Tuhan. Biar bapak-bapak tidak percaya di sini, seluruh bumi tidak percaya, tidak bisa masuk di akalnya Yesus tetap Tuhan. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa mengubah otoritas Yesus. Saya kasih tahu bapak. Siapapun dia. Karena kalau orang harus jadi profesor untuk kenal Tuhan Yesus, itu berarti Tuhan tidak adil. Tidak perlu jadi profesor. Yang Tuhan minta, rendahkan hati. Rendahkan saja. Rendahkan hati kita, kita siap menerima. Pak, kau lebih tinggi. Air mengalir, bukan air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Air Yesus itu adalah kehidupan. Saya rasa. Jadi kalau saya bicara, saya bilang, saya bicara bukan orang yang rasa. Saya rasa. Kalau saya haus, betul. Saya haus pengetahuan tentang Tuhan. Tuhan gimana sih? Kenapa saya harus butuh Tuhan? Kenapa? Apalagi kalau sudah punya uang, bapak punya kekuasaan, punya jabatan. Oh itu sudah ya. Sudah. Kau pikir dunia ini kau yang punya? Orang nasihati kau pasti keluar tinggalan dan saya dulu begitu. Keras hati. Makanya harus dihajar sama Tuhan saya. Dikasih hancur semuanya. Saya dibawa ke tempat yang betul-betul remuk. Saya punya apa? Keluar dari rumah hanya pakai baju ini saja. Anak-anakku diambil, rumah diambil, semua fasilitas diambil. Karena dia memilih untuk tidak percaya, dan saya memilih untuk percaya. Tapi saya tidak pernah khawatir. Selama masih ada hidupku, Tuhan adalah gembalaku. Amin. Kita menangis itu tanda bahwa kita manusia dan kita tanda bahwa kita hidup. Tidak mau
Dia harta berharga. Saya bilang, dia belahan jiwaku. Dulu saya cinta sama orang, saya bilang, sayang kau puja hatiku. Sekarang saya tidak bisa bilang begitu sama manusia. Saya tidak bilang anak-anak muda kau tidak bisa bilang sama pacarmu, sayang kau belahan jiwaku. Saya tidak bisa bilang begitu. Tapi yakinkan dirimu yang kalau kau yang bilang itu benar sesuai dengan hatimu. Yang kau cuma janji orang, belahan hatimu, belahan jiwaku. Itu tong kosong nyari bunyinya. Saya tidak mau begitu. Karena Tuhan buka hatiku, buka hatiku, hatiku siapa? Tidak lagi sama manusia, Bapak. Tidak ada lagi. Tidak ada, Tuhan. Ini cuma hanya aku, kamu Tuhan. Kamu tahu. Kamu tahu. Bapak kemana? Tiba-tiba Bapak dicari Bapak kemana? Saya tanya. Kamu tidak bisa sembuhkan dirimu. Karena nanti dia akan ambil dia punya. Dia ambil nafasnya. Bapak kemana pergi? Tidak ada tempatku kembali selain padamu, Bapak. Jadi simpan baik-baik itu Yesus di hatinya kita. Lebih dari sebelah hidup ini. Kalau emas kau simpan baik-baik, berlian kau simpan baik-baik, yang tangan mahal kau simpan baik-baik. Di mana kau taruh Yesusmu? Di mana? Di mana? Simpan. Sayangi dia. Karena dia pujianmu juga. Sampai lidahmu tidak bisa berkata-kata, kamu tidak akan bisa membalas kasihnya Yesus. Amin. Amin. Jadi Yesus adalah wujud kasih Allah. Yesus wujud kasih Allah. Dia datang untuk memberikan pengajaran dan pengorbanan. Dan apa? Jangan dicoret nama orang-orang percaya ya. Betul. Tidak layak. Tidak layak. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Lewat lembah gelap, kita lihat, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Katakan sekali dalam ketakutan, saatku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau berkata jangan takut. Ikut kenalan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu.
ya. Shalom. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi di tempat ini ya. Kalau kita orang yang tinggi dan sombong, seperti kata-kata Ibu tadi, ya, kesombongan itu membuat kita ada di sini. Betul kan? Ya. Merasa sombong, merasa hebat itu yang membuat ada di tempat ini. Ya, dan yang tahu Tuhan. Maka kalau sudah di tempat ini, kita harus buang kesombongan itu. Ya, Allah bilang, ya, firman Tuhan bilang bahwa Allah menentang orang yang sombong. Allah menentang orang yang congkak, ya. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. rendah hati. Ya, itu suatu pertobatan. Ya, pertobatan. Karena kita rasa kita hebat, kita bisa pukul orang sampai kasih mati dia, maka kita ada di penjara. Kita rasa hebat, kita rasa sombong, ya, kita buat apa saja dan kita ada di sini. Oleh karena itu, sebelum nanti kita menghadap Tuhan, kita harus melepaskan kesombongan. Amin ya. Karena Allah menentang orang yang sombong. Dia mengasihani. Ya, saya siap firman Tuhan buat kita di hari ini adalah tentang kasih ya, tentang kasih. Kasih itu adalah milik Allah. Ya, milik siapa? Milik Allah. Sifat Allah itu kasih, mengasihi. Ya, dia bisa menciptakan dunia ini untuk manusia tinggal itu kasih. Memberikan matahari untuk bisa dinikmati manusia itu kasih. Dia menciptakan semua hal kepada kita untuk dinikmati itu adalah kasih. Tetapi yang terbesar, kasih yang terbesar dari Allah kepada kita adalah Dia mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Amin ya. Untuk kasih yang terbesar, kasih kepada manusia adalah mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Kita akan membaca dengan firman sering terdengar di hari Minggu yang khotbah Yohanes 3 ayat 16, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, akan dunia. Jadi kasih Allah kepada dunia, karena dunia yang berdosa, yang terjatuh di dalam dosa, dan manusia ini yang tidak bertobat, dia pasti akan binasa. Ya, makanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi kepada dunia, bukan kepada orang Papua, bukan kepada orang Jawa, orang Makassar, orang seluruh dunia, bukan kepada orang Kristen, tidak. Kasih Allah kepada dunia. Firman berkata begitu. Karena begitu besar kasih Allah, ya, kepada dunia, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal. Kasihnya. Terus apa lagi? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu percaya kepada Yesus,
beroleh hidup yang Tidak binasa tapi beroleh. tidak binasa. Yang tidak binasa tapi beroleh hidup yang Kekal. makanya hanya Yesus. Hari ini bilang hanya Yesus yang kita puji Dia, yang kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita hidup hanya karena Yesus. Karena hanya Dialah yang akan menyelamatkan kita dari dosa kita dan memberikan kita tempat di surga. Amin ya. Kita hari ini ada karena Yesus. Kata ibu-ibu ini bilang, kita harus bersuka cita, ya, harus bergembira, bersuka cita. Kenapa? Bersuka cita memuji Yesus karena Dia telah memberikan kita keselamatan kepada kita semua. Amin ya. Kepada dunia, kepada siapa saja, kepada seluruh dunia, kepada seluruh orang beragama di dunia ini. Makanya setiap orang datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, ya, ingat, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Siapa itu? Kita semua. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, maka kita hidup di dalam kasih. Ya. Kita mengasihi atau hidup dalam kasih karena Yesus telah mengasihi kita. Karena Allah telah mengasihi kita. Maka Yesus bilang kita harus hidup dalam kasih. Mengasihi orang lain, mengasihi sesama karena kita sudah mendapat kasih dan keselamatan itu. Amin ya. Yohanes 1 Yohanes pasal 4 atau mengatakan bahwa setiap orang yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Kalau kita tidak mengasihi sesama kita, kita orang yang tidak mengenal Allah, karena Allah itu kasih. Gitu ya. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, karena Dia menyelamatkan kita, Dia Tuhan, Dia adalah juru selamat kita, Dia adalah Allah kita. Tapi kalau kita tidak mengasihi sesama kita, maka kita belum mengenal Yesus. Jadi kasih itulah satu buah roh bagi orang yang percaya. Harus ada kelihatan, ada nampak, ada muncul, ya toh, dari orang-orang yang percaya dan orang-orang yang diselamatkan. Ya. Ya, satu buah. Kalau kita kenal di Galatia 5 ayat 22, 23 itu bicara tentang buah-buah roh. Salah satunya adalah kasih. Coba baca. Galatia 5 ayat berapa tadi? 22, 23. Tolong baca ya, Galatia 5 ayat 22. Ya. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Pelan-pelan. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya. Jadi kenal 9 buah roh. Ya, salah satunya adalah kasih. Atau kalau kita baca di 1 Korintus 13 ya, ayat 4 dan seterusnya tentang kasih. Kita buka lagi di
Yohanes 13. Yohanes pasal 3 13 ya. Coba kita buka di Yohanes pasal 13 ayat Yohanes 13 ayat 34 sampai ya ayat 34. Ya, saya baca buat kita semua Yohanes 13 ayat 34. Perikopnya perintah baru. Ya, Yohanes 13 ya. Perikopnya perintah baru ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Ini perintah baru, maksudnya begini. Perintah baru itu maksudnya bahwa kalau orang mengasihi itu mungkin sebelum Yesus lahir pun ada orang sudah saling mengasihi, ya. Artinya kasih itu sudah dari zaman sebelum Yesus lahir pun orang sudah saling mengasihi. Tetapi karena waktu Yesus datang dan mengajar dan dia tahu bahwa dia akan menyerahkan diri untuk disalibkan karena supaya manusia diselamatkan, maka itu kasih yang baru yang dia mau ajarkan kepada kita. Makanya disebut perintah baru. Kita mengasihi orang lain karena dia sudah mengasihi kita. Gitu. Itu perintah baru. Ya. Jadi kalau dunia mengasihi orang, dunia memberikan sesuatu kepada orang karena ada maunya. Gitu. Ya toh? Ya, contoh, orang maju pilkada, orang bagi-bagi uang. Ada maunya kan? Ada. Ya, itu kasih dunia. Ya, itu kasih dunia. Gitu. Atau ada orang yang mau dengan perempuan, mungkin dia mau kasih uang, kasih keluar uang. Itu karena ada maunya. Misalnya ya, itu kasih dunia. Kasih yang terjadi sebelum Kristus pun sudah ada. Tapi kasih yang dikatakan di sini bahwa perintah yang baru adalah kita mengasihi orang lain karena Kristus sudah mengasihi kita. Karena itu beda dengan dunia. Dan kasih yang kita berikan kepada orang, kasih yang ikhlas. Kasih yang tidak mengharap sesuatu. Ya. Kasih sepenuh hati, kasih dengan ikhlas. Itu kasih yang tidak mengharapkan apa. Ya. Kita memberi karena dia memberi kepada kita. Kita mengasihi orang ini, saya mau tolong orang ini karena dia, Yesus sudah tolong saya, berikan saya kesempatan. Saya kasih ini bukan karena saya mau nanti saya berikan sesuatu kepada dia, misalnya uang, saya kasih dia, bantu dia karena saya nanti minta bunga atau minta kembalikan. Nah itu bukan, itu kasih dunia. Ya, itu kasih Kristus adalah kasih ikhlas. Memberi tanpa mengharapkan kembali. Kan balasan itu kasih Kristus. Kita kasih karena kita tahu bahwa dia telah menyelamatkan. Amin ya. Amin. Itu beda dari kasih dunia. Dia sudah rela mati di kayu salib. Ya, dia meninggalkan kealahan. Untuk apa datang mati di dunia bagi manusia yang berdosa, yang kacau ini? Atau dia tenang-tenang dalam kerajaannya, atau tapi tidak, karena Allah itu kasih. Allah mengutus anak kata untuk menyelamatkan orang-orang ciptaan
Siapa yang percaya kepada anak Allah, dia akan kasih. Itu kasih dari Allah. Kita harus memberi. Memberi itu bukan hanya memberi sesuatu dalam bentuk barang, tidak. Memberi sesuatu yang kita ikhlaskan. Kali Injil Matius pasal berapa itu dikatakan bahwa jikalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kanan. Ataukah balas? Atau balas? Kipas naik. Balas itu dunia. Ya, balas itu bukan Tuhan. Ya, Tuhan ajarkan kita ikhlas. Saya mengampuni engkau berapa kali pun sampai 77 kali juga. Di kitab mana ini? Ikhlas. Ya. Siapa yang pernah dipukul terus dia tidak membalas? Coba angkat tangan. Tidak meminta, ya, ikhlas. Ya, ikhlas. Ya, ikhlas. Saya tidak mau balas engkau. Karena firman Tuhan bilang pembalasan adalah haknya Tuhan. Ya, haknya Tuhan. Ya. Kami pelajar itu gereja di Pulau Jawa, di mana-mana dibakar, ditutup, diancam, ini semua. Ada orang balas ke tidak? Tidak. Mereka tahu bahwa biar Tuhan yang akan membalas. Amin ya? Amin. Itu kasih. Ikhlaskan. Jadi kasih bukan hanya memberi sesuatu, tapi kita ikhlaskan. Bisa ikhlaskan apa yang kita ikhlaskan kepada orang lain. Bisa dengan tenaga kita bantu teman kita yang sakit. Kita bisa bawa dia, bangun dia, gendong dia dari blok sana, naik ke poli untuk dirawat. Ya, dengan hati yang ikhlas, tanya dia karena dia sakit, kau pakai dan kotor kamar saya cuci. Ada orang gitu kah? Kamar, ada makanan sedikit berbagi. Mari ini saya dapat ikan, jadi kau dapat ikan ada 5 potong jadi kau dapat satu, saya dapat satu. Apa saja yang kita bisa beri dari diri kita, pikiran kita, tenaga kita, hati kita kepada orang lain, ya itu kasih. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah mengasihi saya. Amin ya. Amin. Jadi begitu. Jadi kasih, kalau kita sudah tahu kasih ini, ya kasih yang ikhlas. Ya. Coba tuh di 1 Korintus 13. Kasih. Ayat 4 itu dan kasih, ayat 4, 5, anak berapa? Kasih itu sabar, kasih itu baik, hati, dia tidak cemburu, dia tidak menegakkan diri dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Salah satu bilang tidak sombong. Tidak sombong. Kasih tidak sombong. Berarti orang yang sombong itu orang yang tidak memiliki kasih. Sombong itu mau menang sendiri, betul tidak? Melihat orang lain.
Yang kata dia pintar, jadi dia sombong gitu. Nanti dia akan jatuh juga suatu waktu. Itu tidak pasti. Karena dia masuk bilang Tuhan menentang orang yang sombong dan mengasihani orang yang rendah. Amin ya. Amin. Berita yang baru, berita yang baru buat kita, ya harus saling mengasihi, sebagaimana Allah sudah mengasihi kita. Kristus sudah mengasihi kita. Harus saling mengasihi. Dalam Roma pasal yang ke-13, coba kita buka Roma pasal 13. Ayat keberapa di sana dikatakan kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama. Kalau saudara membuat jahat kepada sesama, saudara tidak punya kasih. Nah, kita lihat di Roma 13 ya. Roma 13 ayat 8. Ayat 8 sampai selesai. Atau baca, berdiri baca. Kasih adalah kebenaran hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga suatu sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 15 terakhir. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, amin. Ayat 10 katanya dikatakan kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ya. Jadi jangan membunuh, jangan berzina, ya. Dan seterusnya 10 hukum Taurat. Ya. Tapi sebaliknya adalah harus saling mengasihi. Ya. Kalau kita berbuat jahat kepada sesama, itu adalah kita tidak tahu mengasihi. Kita harus mengasihi. Jangan berbuat jahat kepada sesama. Pikiran, hati, perkataan, apapun perbuatan kita tidak boleh jahat terhadap sesama manusia. Tapi kita harus saling. Karena Allah lebih dahulu sudah mengasihi kita. Amin ya. Amin. Itu perintah yang baru. Perintah Kristus. Bukan kasih seperti dunia. Karena mereka mengasihi karena mengharapkan sesuai balasan dari orang lain. Karena dia mengasihi. Ya seperti kami melayani di sini, datang ke kami semua, belajar bagaimana tentang firman, membuang waktu, membuang tenaga. Tapi kami tidak harap Anda bayar, betul tidak? Betul? Kami mengasihi semua. Ya, kami berikan diri kami, waktu kami, tenaga kami, apa yang kami bisa, kami berikan kepada saudara. Karena itu sudah perintah Tuhan. Mengasihi dengan tidak membalas, tidak mengharapkan balasan.
istri yang ikhlas mengasihi orang lain. Amin ya. Puji nama Tuhan ya. Jadi kalau pelit, orang pelit itu sudah. Ya. Jangan pelit sama orang. Ya. Jangan. Apalagi dia minta. Yesus bilang kalau dia minta bajumu, berikan saja jubahmu. Kalau orang menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Apa dia minta? Kalau diminta itu kasih sudah. Saya juga begitu, kalau diminta saya kasih sudah. Apa yang minta ya? Minta. Dari mulut minta. Itu beda dengan kita ingat dalam hati mau kasih ya, saya bantu dia. Itu namanya kita yang punya niat mau membantu orang lain karena mungkin dia butuh. Tapi kalau ada yang orang minta, memang kasih semua. Kau minta dulu, kau minta ya. Jangan kau minta ya. Saya kau belum main, saya mau. Tidak begitu lah ya. Tidak begitu. Ya, ya. Berita yang baru adalah harus kita mengasihi karena Kristus sudah mengasihi kita. Dia sudah menolong kita dan dia menyelamatkan kita. Dan itu kita melakukan karena itu perintah Tuhan. Dan itu sebagai tanda kita murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan atau orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya. Orang diselamatkan. Jadi harus ingat selalu bahwa saya sudah diselamatkan. Saya sudah diselamatkan. Saya harus membantu dia, harus menolong dia. Apa yang saya punya, saya harus berikan. Ya, tenaga, waktu, kesempatan. Ya, selama kita ada, kita harus membantu orang lain, menolong orang lain, mengasihi orang yang lain. Ya, ya saya, ya. Yang kemarin jamaah ya, kita berbagi makanan gitu ya. Kadang-kadang dikirim, kita berbagi ya. Kita tidak simpan ya. Waktu kami di lapas di Guntur, KPK punya KPK tahan saya di Guntur. Itu dari kami dari saya datang itu dari semua, dari Muslim kah, Hindu kah, udah kami semua di sini. Ada mantan menteri, mantan gubernur, mantan bupati, semua ada di situ. Tahan. Tapi memang waktu saya lihat dari teman-teman tuh, semua yang dia punya apa, kita punya semua sudah itu. Dikirim makanan sudah itu, sudah kita punya semua. Mau makan di sini meja ini kan, makan di meja itu kan, semua makanan waktu hari kunjungan itu ditaruh semua di situ makanan. Kita bawa semua makanan, taruh semua di situ. Kita makan rame-rame sudah. Jadi benar-benar kita merasa merasa harus saling menguatkan, harus saling mengangkat, saling menolong satu yang lain. Kalau kita semua sama-sama susah, gitu. Sama-sama susah di penjara, sama kayak kamu sekarang begini. Jadi tidak boleh yang lain ada susah, tidak boleh. Harus saling menolong, harus saling mengangkat. Kalau saya pergi, waktu dong tahan saya kan dong panen baik-baik, bukan OTT. Jadi saya siap, saya pun pakaian sudah dengan koper saya siap semua lengkap. Saya sudah bawa turun panggil. Nah, saya pernah pergi di sana di KPK, saya tanya mereka. Saya bukan takut. Saya tersangka tahun 2017 sampai tahun 2019. Lebih 2019 baru tahan saya. Itu pun saya pergi paksa mereka untuk kapan kamu tahan saya. Jadi saya tantang orang kapan. Saya pergi karena saya sudah hampir 2 tahun lebih. Saya bilang tidak boleh terkatung-katung. Kamu sudah tersangkakan saya, kamu harus tahan saya. Karena saya juga mau proses ini selesai. Bukan terkatung-katung. Jadi saya pergi di KPK, terus saya bukan
acara terus tanya kapan saya ditahan karena mulai terkaku-kaku begini. Karena kamu tetap tersangka, kamu kan pasti punya bukti. Ya, kamu tahan saya. Jangan bilang, aduh Pak Michael tunggu karena kita mesti lengkapi bukti-bukti. Itu belum bisa tersangka. Kamu cek saya rekening semua bank, kamu cari semua satu rumah, kamu geledah semua tempat HP kamu ambil semuanya kamu ambil. Terus kamu tidak temukan apa-apa, baru kamu saya tersangka. Jangan ada upaya tunggu saya masih dilengkapi data-data dan bukti-bukti. Tapi cepat, karena saya mau harus cepat supaya saya tahu bahwa saya selesai kapan. Akhirnya, kalau kami kasih surat, sudah itu, sudah pulang begini mungkin lewat 4 bulan kan dulu surat datang. Sudah saya langsung bilang metode anak-anak sudah simpan barang-barang, masih berangkat Jakarta. Koper bawa barang semua sudah depan. Harap tanggal sekian saya bawa koper. Habis harap penyidik harap dia bilang hari ini kami tahan. Bagus, bisa mau. Lalu saya ditahan langsung. Kita sebagai orang yang tahanan itu senang, kan sudah tersangka ini, toh sudah tahan ini. Kita kan punya kepastian harus tahu saya ditahan berapa tahun, gitu kan? Supaya saya jalani, karena saya harus jalani itu supaya selesai. Harus selesai. Gitu. Jadi bukan jadi ketakutan, tidak. Sudah tersangka, jadi kenapa harus takut lagi? Ada orang yang tersangka itu hilang lari kemana-mana, atau apa berbeda? Ada yang hilang kemana-mana karena takut ditahan. Sebenarnya tidak begitu. Oh, bukan malah saja, oh kan dicari. Oh begitu, kan dicari pasti. Jadi kenapa harus jadi begitu? Tidak, siap. Itu Ayub bilang, kau sudah terima yang baik-baik. Kenapa yang tidak baik kau tidak mau kau tolong? Jadi saya kan satu istri kita sudah terima yang baik-baik selama ini, jadi sudah sekarang yang tidak baik terima sudah. Amin. Semua terima istiar. Waktu kami di rumah terus saya bilang, oke, anak-anak semua kalau berdoa selesai saya bilang, kamu anggap saja bapak pergi kuliah di luar negeri. Jadi kamu sekarang anggap bapak tidak mati, bapak pergi kuliah di luar negeri. Jadi kalau kuliah 5 tahun, 6 tahun, bapak balik pasti pulang lagi. Sudah, oke, sudah. Itu berdoa. Nah, kan saya pergi kan tidak ikut, ya boleh ikut toh? Kita jauh ikut, sudah saya pergi ya sudah. Begitu. Jadi senang, saya senang kalau orang ditahan, senang. Bukan ini susah. Senang karena apa? Saya mau cepat supaya selesai juga. Karena itu barang tersangka dalam tubuh diri itu berat. Mau kemana saya secara psikologis itu malu juga. Malu kemana-mana malu karena orang bilang ini tersangka, ini bilang korupsi ini segala macam. Jadi, aduh, itu mau bikin apa? Aduh, kenapa? Kapan mau bangun ini? Nanti kapan? Karena tertangkap lagi, tahan lagi, aduh. Jadi semua itu tertunda-tunda. Karena apa? Karena tersangka. Saya 2,5 tahun. Oh, kalau saya mau lari keluar PNJ, gampang. Nah, gampang. Saya lari. Harus saudara di sana juga. Saya tidak mau. Apa? Saya istri, anak, ada. Jadi itulah. Baik, pastor. Jadi untuk kami di dalam itu kami saling membantu. Ya. Yang paling parah itu adalah kalau orang itu OTT. Kamu lihat OTT dengar toh? Dengar ya? Tangkap tangan itu. Itu kalau tangkap tangan itu saat ditangkap itu dia tidak balik ke rumah lagi. Pakaian di badan itu sudah. Itu sudah. Langsung digiring kantor polisi, lalu naik. Kalau misalnya OTT di Kalimantan itu berarti
digiring dari Kalimantan, satu kali kata posisi ke pesawat langsung turun Jakarta dengan barang itu. Malam itu periksa 1 hari kah, atau malam bisa pagi baru dia bawa ke tahanan. Di tahanan itu terpaksa kami harus kasih pakai baju sama dia, pakai sementara toh. Ada yang macam kalau dia Muslim kasih sarung sama dia supaya dia pakai sembahyang dulu begitu. Tuh hibur-hibur dia susah sedih. Kenapa? Karena dia tidak siap. Dia siap tuh. Tiba-tiba rapat, tiba-tiba tangkap langsung. Oh itu berat. Istri bagaimana ini, rumah makan, bagaimana uang ada. Kalau ditangkap itu, KPK kalau dituntut OTT, itu kok pergi terus blok duluan. Kau tidak tahu. Kalian tuh tangkap, kau tuh langsung blocking, semua beritahu selesai. Kok istri terasa meluang lagi, anak terasa meluang lagi, semua tidak ada. Senyap langsung. Begitu. Makanya kami di penjara itu saya rasakan kasih sama teman-teman di penjara selama itu. Kami saling membantu. Karena waktu itu susah sekali. Nanti seminggu begitu baru dia bisa izinkan dia keluarga datang untuk bawa pakaian. Tapi waktu minggu itu tidak punya apa-apa. Tangan dalam pun kita kasih, tangan pendek kita kasih, baju kita kasih. Amin ya. Perintah baru dari Kristus kepada kita adalah saling mengasihi. Karena dia telah mati di kayu salib, dia menderita, dia dipukul, ditombak semua karena kita. Maka dia bilang kita harus saling mengasihi. Mengasihi tidak boleh berbuat jahat terhadap sesama teman, sesama manusia. Ya, tidak boleh berbuat jahat. Tidak boleh. Harus saling mengasihi. Ikhlaskan hati kita, tenaga kita, pikiran kita, kesempatan kita, waktu kita untuk orang lain. Jangan hanya untuk diri sendiri. Bisa sekarang di rumah istri tahu lainnya masak masak kayu penjara begitu sudah. Jadi saya tahu saya diselamatkan. Itu iman saya. Saya percaya karena saya ikut Kristus. Saya percaya Kristus. Saya tahu saya diselamatkan. Saya tahu saya punya tempat di surga. Saya tahu saya mati hari ini, maka saya langsung dibawa ke surga. Saya tahu saya rumah ada di sana. Amin ya. Saudara pun demikian, ya. Saudara pun sama. Tuhan mau selalu selamatkan semuanya. Saudara sudah masuk di dalam gelanggang pertandingan bersama Kristus. Ya. Harus mencapai garis akhir, ya, harus mencapai kemenangan. Tetap percaya kepada Kristus sampai akhir. Amin ya. Tetap dengan Kristus. Percaya, berharap, terus mengasihi. Taat akan firman sampai garis akhir, garis finish, sampai garis finish, dan yakin bahwa harapan bahwa pasti masuk dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pujian dan hormat bagi Tuhan atas kebaikan dan kasih kepada kami hari ini. Yang mengajarkan kasih dalam firman-Mu dan hamba-Mu meneruskan kepada anak-anak semua. Terima kasih telah mendengarkannya. Tuhan, tuliskan firman ini dalam kuasa Roh Kudus agar mereka boleh melakukan di dalam hati mereka, ikhlaskan kasih kepada orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain, memberikan tenaga, waktu, kesempatan, emosi mereka ikhlaskan untuk tidak membalas kepada orang lain yang kejahatan, tapi mereka harus tahu ada kasih bagi sesama manusia. Terima kasih, puji hormat dan syukur bagimu Tuhan. Kami juga akan pulang dari tempat ini, baik kami yang datang dari luar dan dengan tim yang lain di hari ini.
dan bahkan anak-anak yang tidak keluar ini. Dan Tuhan jaga kami masing-masing dan berikan kami keselamatan tiba di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan makan minum di meja disiapkan. Tuhan memberkati semua. Kami nikmati dari dulu pengucapan syukur. Terima kasih berkati persekutuan ini. Pengurus sosial kita beri Tuhan. Biarlah dia berjalan sampai kapanpun sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sobat musisi, Astor, ketemu. Itu terakhir kali. 2019 sebelum beliau ditangkap, ada yang mau rapat apa di dia? Ada beliau kebetulan ketua panitia rangkap akhir. Mau ketemu? Itu harinya sudah di KPK, Pak. Semua ini cara Tuhan ya. 2021 ini kita ketemu di lapas sama-sama, kan? Terakhir ketemu 2018 Desember di Hotel Aston Jayapura, Hotel Aston Manokwari. 2021 kita ketemu di lapas. Ya. Ada maksud Tuhan semua setiap kita. Apapun yang Tuhan buat semua baik. Amen. Semua punya waktu sudah ditetapkan kapan bebas, jadi jangan takut. Sekarang bagaimana kita hidup dalam firman Tuhan? Kita bangkit berdiri. Ajaib Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita percaya, katakan Amin. Amen. aman, semua aman. Sudah, Anda kuliah. Anda kuliah. Kasih program sekolah kita, biar kita. Kok buka besar sekali?
lupa ramu obat-obat. Pak dokter. Iya. Oh iya, sehat di rumah saya. Tetap semangat. Ini kemarin ini keluar langsung saja keluar. Makasih ya. Bunyi. Ya. Calon hari ini bukan jangan. Dari non-blok. Non-blok kita. Yes, kita non-blok. Tapi